Oke, kali ini kita akan belajar tentang anatomi sistem pernafasan pada manusia ya. Jadi kalau dilihat dari gambar di sini ya, jadi ini kurang lebih ada beberapa bagian ya, yaitu sistem pernafasan bagian atas, tengah, dan bagian bawah ya. Yang di sini ada di dua lobus paru di sini ya. Baik, akan kita bahas satu persatu terkait sistem pernafasan ya. Ini kalau kita melihat dari pembagian sistem pernafasan ya, jadi ada saluran nafas atas dan saluran nafas bawah ya. Jadi untuk yang termasuk dari saluran nafas atas ya, yang terdiri dari hidung ya, kavitas nasalis, ya, ada faring, laring, dan trakea bagian atas. Nah, jadi batasnya dari saluran nafas atas yaitu trakea bagian atas. Untuk saluran nafas bagian bawah ya, terletak di rongga dada yang terdiri dari trakea bagian bawah ya, dan paru-paru ya, yang diawali dari pipa bronkial sampai dengan alveoli ya, yang bagian akhir dari sistem saluran nafas bawah di sini ya. Ini ya kalau dilihat dari ini anatomi dari gambarnya ya, dari hidung ya, hidung sampai ke trakea ya. Jadi pembatasannya dari trakea di sini ya untuk saluran nafas atas, dan trakea ke bawah di sini, yang bagian bawah di sini adalah termasuk saluran nafas bawah di sini ya, sampai berbatasan dengan diafragma di sini ya. Jadi ada dalam paru-paru ya, dari bronkus, bronchiolus sampai alveolus di sini ya. Ini kalau kita lihat anatomi saluran nafas secara ini ya, secara lebih lengkap ya, mungkin di sini bisa dilihat tulisan kecil-kecil ya. Jadi dari kita fokus ke yang ada garis hijau sama orange-nya saja di sini ya. Yang mana di sini ada rongga hidung, rongga mulut ya. Mulut juga bisa digunakan untuk nafas, walaupun tidak terlalu dianjurkan bernafas melalui mulut di sini ya. Laring, ada pita suara ya. Di bawahnya baru ada trakea. Nah, ini pembatasnya ya, ini garis yang orange trakea, ada paru-paru juga di sini ya. Jadi di bagian kanan dan kiri dan tengahnya ini ada jantung. Nah, ini batas bagian bawah adalah diafragma. Jadi jantung juga berbatasan secara langsung dengan paru-paru di sini ya. Ini terkait anatomi dari saluran nafas ya. Ini ketika ini rongga kita potong ya. Nah, ini ya, potong bagi jadi dua di sini ya, jadi setengah di sini ya. Nah, ini gambar-gambar yang lebih jelas ya. Di sini ya ada sinus frontalis, ada concha nasi superior ya, terus nasi anterior ya, ada inferior ya, cavitas nasalis di sini ya, sampai dengan di area trakea. Ini yang lebih lengkapnya nih ya, ada tonsilnya di sini ya. Ini adalah bagian-bagian dari anatomi ya, anatomi nafas bagian atas ya, yang mana ketika kita belah dari samping kelihatan seperti ini ya. Ini ya, kalau kita lebih fokuskan lagi ya terkait sistem pernafasan bagian atas. Di sini ada nasofaring ya, di sini dari hidung ya, nasofaring di sini sampai ke bagian bawah ini ya. Ada orofaring di bagian persilangan di sini ya, atau istilahnya ini ada uh, yang dari hidung dan dari mulut ya. Jadi di sini ada rongga. Nah, itulah kenapa biasanya kalau makan tersedak ya, nah, itu ada yang nasi bisa keluar lewat hidung karena memang ada salurannya di sini. Ada laryngofaring ya, ini di bawahnya ya. Ini lidah, ini ada epiglottis yang buat kalau misalnya bergerak ya, kalau misalnya ngelak sama ini menelan ludah ya. Berarti ada vocal cord ya, yang mana vocal cord di sini pita suara ya, ada laring dan ada trakea. Ini adalah batasnya di sini ya, batas dari upper airways ya. Untuk lower airways atau saluran nafas bagian bawah di sini ya, ada esophagus, trakea, bronchus ya, ada ini ya, ada bronchiolus sampai dengan alveolus di sini bagian bawah sini, dan berbatasan dengan diafragma di sini ya. Ini secara garis ini ya, lapisannya saja di sini. Oke, kita mungkin bahas terkait trakea dulu ya. Jadi anatomi saluran nafas besar atau ada di sini disebut trakea dan bronkus di sini ya.
Yang mana trakea ini terdiri dari tulang rawan yang di tengahnya ini ada lumennya ya, dan ada jaringan epitel di samping-sampingnya ini ya. Itulah kenapa ada rongganya memang, tapi walaupun tulang rawan termasuk tulang yang cukup ini ya, cukup keras ya, karena melindungi ini ya, sistem saluran di sini ya. Yang mana di sini ini ya ada bagian-bagian dalamnya. Di sini ada bronkus sebelah kanan, ada bronkus sebelah kiri ya, ketika dibagi dua dari trakea di sini ya. Yang mana di sini ada lobus-lobusnya di sini ya, lobus atas dan lobus bawah ya. Lobus atas yang lebih besar, bawah yang lebih kecil ya. Ini pembaginya ya. Kalau sudah dibagi menjadi lebih kecil itu yang biasanya lebih ke bawah di sini ya. Ini ya, trakea juga bisa disebut sebagai pipa udara ya. Nah, jadi trakea tuba dengan panjang kurang lebih 10 sampai 12 cm ya, jadi lumayan ya. Lumayan panjang dengan memiliki diameternya 2,5 cm ya. Cukup lebar lah ya, dan terletak di atas permukaan anterior esophagus. Merentang dari laring pada area vertebrae cervicalis ke-6 sampai dengan torak ke-5. Oh ya, ini bisa diraba sendiri ya sampai ke torak ke-5 ya. Di atas sampai ke-5, jadi berbatasan benar dengan area jantung di sini ya. Ini yang bisa dihitung ya. 1 2 3 4 5 ini ya, batasan 5, dan di sini ada toraknya yang ini ya, yang kelima di sini ya. Ini batasan torak kelima di sini ya. Oke. Terus trakea juga bisa membelah menjadi dua bronkus utama ya. Jadi setelah trakea itu membelah menjadi dua bronkus, ujung cabang trakea disebut carina di sini ya. Mempunyai 16 sampai 20 cincin kartilago yang bentuk C sehingga mampu tetap membuka. Jadi enggak melingkar ya, ada pembukanya seperti C di sini ya, dan dilapisi epitelium respiratorik yang banyak mengandung sel goblet ya. Ada sel gobletnya di situ ya. Nah, setelah dari trakea kita bahas terkait bronkus dan bronkiolus ya, yang sudah percabangan dari ini trakea menjadi bronkus dan percabangan dari bronkus menjadi bronkiolus di sini ya. Ada bronkus primer kanan berukuran lebih pendek, lebih tebal, lebih lurus daripada bronkus primer kiri. Ya, dan ini berhubungan secara langsung dengan arcus aorta dan membelokkan trakea bawah ke kanan di sini. Ukuran tersebut menyebabkan benda asing lebih mudah masuk ke dalam cabang ya, cabang-cabangnya. Ya, jadi berisiko ini ya, benda asing cepat masuk di sini ya. Tiap bronkus primer bercabang 9 sampai 12 kali membentuk bronkis sekunder dan tersier dengan diameter yang semakin kecil. Jadi percabangannya itu semakin kecil. Terus bronkus tersusun atas jaringan kartilago sedang ya. Sedangkan bronkiolusnya tidak ya. Jadi ada bronkus tersusun dari jaringan kartilago yang lebih besar ya. Kalau bronkiolus tidak ada jaringan kartilagonya ya. Terus awal pertukaran gas terjadi pada bronkiolus respiratorius ya. Jadi awal mulanya pertukaran gas ya, walaupun yang lebih banyak itu di daerah alveolus di sini ya. Ini kalau kita lihat dari gambarnya ya, dari trakea ke bronkus kanan kiri ya, ada dibagi dari primary bronkus, ada secondary bronkus lebih kecil di sini ya, ada tertiary bronkus ya, terus ada bronchiole ya, ini yang awal mula pertukarannya di sini gas ya, terminal bronchiole sampai dengan alveoli ya, atau alveolus di sini ya. Kita bahas terkait saluran respiratoris terminal ya, yaitu alveoli dan paru-paru secara seutuhnya. Kalau alveoli atau alveolus di sini adalah suatu kantong udara berukuran sangat kecil ya, dan ini merupakan tempat terakhir dari bronchiolus respiratorius yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas antara O2 dan CO2. Pada unit alveolus ya, atau dikatakan zona respirasi, ini terdiri dari bronchiolus respiratorius, ada ductus alveolus dan alveolar sah ya, atau ada kantong bawah dari alveolusnya di sini ya.
Fungsi utama unit respirasi atau pertukaran gas di antara kapiler, pulmonar, dan alveoli di sini ya. Terus pada bayi baru lahir ya, kurang lebih 24 juta alveoli bertambah seiring bertambahnya juga dengan usianya ya. Usia 8 tahun sama dengan orang dewasa, kurang lebih ada 300 juta alveoli dalam paru-paru di sini ya. Tiap alveoli mensuplai 9 sampai 11 kapiler pulmonari ya. Untuk pertukaran itu mensuplai 9 sampai 11 kapiler dari pulmonari sehingga bisa membawa O2-nya ke seluruh tubuh ya, diikat dengan ini ya dengan darah di sini ya. Ini kalau kita lihat dari struktur saluran nafas kecil, bronchiolus dan alveolus ya di sini ya. Nah, ini bronchiolus yang bagian bawah di sini. Semakin kecil ya percabangannya hingga sangat kecil sekali. Ini dikatakan alveolus di sini ya. Ketika diperbesar di sini ada seperti otot polosnya yang mengitari dari ini ya, rongga-rongga awalnya di sini. Nah, ini dikatakan bronchiolus respiratoris sudah ada. Ini ya ada lingkaran-lingkaran kecil yang menempel di sini. Nah, ini yang diawali dengan pertukaran gas. Kalau alveoli di sini ada ini ya udah mulai banyak di sini ya. Nah, disinilah pertukaran gas terakhir dilakukan ya, O2 dan CO2 ya. CO2 di sini ya. Di sini dikatakan pori-pori atau cone di sini ya. Ini ketika kita potong dan kita besar lagi ya. Nah, ini cone atau pori-porinya di sini ya. Ini jadi ada pembuluh darah ya yang mengikat dari O2 dan CO2 di sini ya. Baru dihantarkan ke seluruh tubuh di sini ya. Ini ada vena sehingga langsung diantarkan. Kalau yang biru ini adalah gambar dari arteri di sini ya. Yang biasanya ini adalah mengantarkan O2. Vena ini ada CO2-nya bertukar di sini ya. Kita bahas paru-paru ya secara keseluruhan di sini ya. Jadi ini terus organ piramid seperti spons berisi udara terletak di rongga toraks ya. Tiap paru memiliki apex yang mencapai bagian atas koste pertama di sini. Bagian dasar ya permukaan diafragmatik yang terletak di atas diafragma di sini ya. Terus permukaan mediastinal memiliki hilus atau akar yang tempat masuk keluarnya dari pembuluh darah ya. Jadi seperti nempel di sini ya, seperti akar serabut gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat dari anatominya ya, lobus pada paru ya. Paru kanan memiliki 3 lobus dan paru kiri memiliki 2 lobus bagiannya ya. Jadi ada sedikit pembedaan ya di sini karena paru kanan identik lebih besar ya, karena paru kiri itu lebih kecil karena memang anatominya itu mendekat ke jantung ya, lebih dekat dari jantung sini ya. Kita bahas terkait pleura di sini ya, membran penutup yang membungkus dari setiap paru ya. Jadi ada pleura parietal ya, lapisan luarnya di sini ya, melapisi rongga toraks, koste diafragma dan mediastinum. Ada juga yang dikatakan pleura visceral ya, lapisan bagian dalam ya yang melapisi paru-parunya dan bersambung dengan pleura parietal di bagian bawah ya, sehingga benar-benar terlindung paru-paru. Rongga pleura atau dikatakan rongga interpleura atau ruang potensial antara kedua pleura yang mengandung lapisan tipis cairan pumas sehingga tidak ini ya terjadi pergesekan ketika kembang kepis di sini ya. Cairan tersebut disekresi oleh sel pleura sehingga peluru dapat mengembang tanpa adanya friksi di sini ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang dada dan diafragma ya. Bagian atas dada pada daerah leher terdapat 2 otot ya. Tambahan dari inspirasi ada scalenus dan sternocleidomastoid ya di bagian dada dan dada itu ya. Otot scalenus menaikkan tulang iga yang pertama dan kedua selama proses inspirasi atau menghirup udara ya, untuk memperluas rongga dada bagian atas dan menstabilkan dinding dada ya. Ketika inspirasi kan memang mengembang sini ya. Terus otot sternocleidomastoid di sini mengangkat sternum ya, supaya bisa menyesuaikan dengan kenaikan dari iga-iga itu ya, sehingga lebih luas rongganya.
Di antara koste terdapat otot interkoste ya. Internus menggerakkan koste ke atas dan ke depan sehingga meningkatkan diameter antero-posterior dari dinding dada ya, sehingga lebih mengembang. Itu yang terkait dinding dadanya di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, gerakan dari otot pernafasan ya, kembang kempisnya ya. Jadi ada inspirasi mengembang, ekspirasi menurun ya. Jadi itu kalau lihat dari warna-warnanya ya, jadi arteri dan venanya benar-benar bekerja ketika inspirasi menarik ya, untuk menarik O2 hingga kaya O2, ekspirasi mengeluarkan CO2 sehingga kaya CO2 untuk yang dikeluarkan di sini ya. Ini ya ventilasi keluar masuknya udara ya, dalam otot-otot pernafasan ya. Kalau kita bagi ada otot inspirasi dan ada otot ekspirasi ya, untuk mengeluarkan dan memasukkan dari udara atau nafas ya. Otot inspirasi di sini ada 5, di sini ada intercostal XT ya, ada intercartilago, ada diafragma, ada sternocleido, ada scalenus anterior di sini ya. Ya, yang di bagian sebelah kiri di sini ya. Kalau otot ekspirasi ada intercostal INT di sini ya. Ada rectus abdominis dan trans abdominis yang di bagian sebelah bawah sini ya. Untuk mengekspirasi, untuk mengempiskan dari struktur dari paru-parunya, dikempiskan di sini ya. Ada chest wall di sini ya, dinding dari dada di sini ya. Jadi di sini terbentuk karena ada tekanan negatif di sini ya. Nah, jadi diafragma 80% ada increase thorax diameter sehingga bisa menekan diameter dari toraknya di sini ya. Udara masuk ya untuk memenuhi dari memenuhi space yang ada di dalam paru-paru di sini ya. Kontribusi diafragma dalam pernafasan ya, jadi 60% volume alur pernafasan ya, 70 sampai 80% volume kapasitas dari vitalnya ya, dari pernafasan di sini ya. Ini dalam diafragma dalam pernafasan ya, fungsinya ya, kontribusinya ya. Untuk inervasi ya, di sini terdapat dua kelompok saraf yang menghubungkan batang otak dengan otot yang di phrenikus, diafragma dan toraks spinal. Nah, ini untuk untuk menggerakkan ya otot ya, atau istilahnya untuk membiasakan untuk bernafas ya. Ini ada hubungannya dengan otak. Itulah kenapa terkadang kita tidak perlu diperintah nafas, sama seperti kerja otot jantung ya. Terkadang kita nafas tanpa kita perintah ya, jadi sama seperti jantung ya, jadi tidak perlu diperintah dan bergerak sendirinya ya. Itu kurang lebih terkait dengan materi dari anatomi sistem respirasi pada manusia ya. Semoga materinya bisa bermanfaat ya, dan sampai jumpa kembali untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih.